Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya M. Farizal, NIM 2018-058 dari Konsentrasi Perbankan Syariah. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil laporan akhir PKN saya yang berjudul Mekanisme Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Barang Kena Cukai atau dokumen CK5 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Matia Cukai, Malang. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai peran sebagai trade facilitator, memberikan fasilitas perdagangan antara lain meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan sehingga dapat menekan ekonomi biaya yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Nah, ketentuan Undang-Undang Cukai sesuai karakteristik dasar pengenaannya antara lain ditujukan untuk tujuan pembatasan yaitu pengendalian konsumsi, pengawasan peredaran, dan juga untuk maksud mengurangi dampak negatif. Nah, pengertian mutasi barang kena cukai sendiri adalah setiap kegiatan penimbunan, pemasukan, dan pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai baik yang digunakan sebagai bahan baku untuk produk lain maupun sebagai barang jadi yang siap untuk dikonsumsi yang masih terhutang cukai dan juga pengangkutan barang kena cukai tertentu yang telah dilunasi cukainya dari peredaran bebas. Nah, sesuai ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Cukai atas kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai tadi ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan wajib diberitahukan kepada kepala kantor dan dilindungi dengan dokumen cukai di mana ini fungsi dari CK5. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalahnya yaitu bagaimana mekanisme penyampaian dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai atau CK5 pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Matia Cukai Malang. Adapun untuk tujuannya untuk mengetahui mekanisme penyampaian dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai atau CK5 pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Matia Cukai Malang. Nah, untuk manfaat observasi secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang. Nah, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi pelaku usaha yang akan melakukan mutasi barang kena cukai. Untuk penelitian terdahulu dari hasil observasi yang telah saya tuliskan ini terdapat 3 penelitian. Yang pertama dari Febriana, Arimbi Edi, dan Gandri Nasandu yang berjudul Analisis Pengawasan dan Pengeluaran Barang pada Toko Bebas Bea dan Kota Duty Free Shop dalam upaya mengamankan penerimaan pajak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Matia Pabean A, Jakarta. Selanjutnya dari Nelly Kristiana, Betty Lauren, Senti Agustini, dan Vera Ayu Riandi yang berjudul Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Batam, Indonesia. Yang terakhir dari Yogi Ramadhanu yang berjudul Analisis Pelaksanaan Electronic Government pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Tegal. Lanjut untuk kajian pustakanya, yang pertama ada barang kena cukai atau BKC. BKC ini adalah barang-barang tertentu yang dengan sifat dan karakteristik yang telah diklarifikasikan oleh pemerintah, yang dimana sekarang terdapat 3 yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Yang kedua, mutasi barang kena cukai. Mutasi barang kena cukai ini adalah setiap kegiatan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai baik yang digunakan sebagai bahan baku untuk produk lain maupun sebagai barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada dokumen pemberitahuan barang kena cukai atau dokumen CK5, yaitu dokumen pemberitahuan pengeluaran dan pemasukan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan menuju ke pabrik atau tempat penyimpanan lainnya. Nah, yang terakhir ada Access atau Access Service and Information System, yaitu aplikasi yang sehari-hari digunakan oleh pegawai bea cukai yang khususnya bertugas di bidang cukai untuk mempermudah permohonan penyediaan pita cukai, pemesanan pita cukai, serta pelaporan dokumen cukai. Selanjutnya ada profil dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Matia Cukai Malang. Nah, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP
46 garing BC garing 2008 tanggal 14 Juli 2008, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe A3 Malang ditetapkan menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Matiya Cukai Malang yang terletak di tengah kota, tepatnya di Jalan Surabaya nomor 2 Malang. Nah, adapun dalam pelaksanaan tugas, KPPBC TMC Malang menjalankan fungsi yang pertama, intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Yang ketiga, pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. Yang keempat, pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kelima, pelaksanaan pengemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. Yang ke 6, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan cukai. Yang ketujuh, pelaksanaan pengolahan data, penyajian data, dan laporan kepabeanan dan cukai. Yang ke 8, pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja. Dan terakhir, pelaksanaan administrasi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Selanjutnya adalah metode observasi yang saya gunakan dalam penulisan laporan observasi ini. Yang pertama, jenis observasi saya menggunakan jenis kualitatif. Nah, untuk jenis data terdapat dua, yaitu pertama data primer yang didapatkan dari observasi langsung dan wawancara kepada pegawai-pegawai bea dan cukai. Yang kedua, data sekunder yang didapatkan dari artikel-artikel, jurnal, dan buku-buku lainnya yang terdapat di internet yang membahas tentang mekanisme penyampaian CK5 ini. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, untuk teknik analisis datanya, yang pertama melakukan transkrip data, yaitu uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap mengenai apa yang dilihat dan didengar baik secara langsung maupun dari hasil rekaman. Yang kedua, reduksi data, yaitu proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan maupun penambahan data yang masih kurang. Nah, langkah ketiga adalah penyajian data. Nah, penyajian data ini merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan. Nah, yang tahap terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi data. Selanjutnya adalah profil dan data observasi dari seksi pelayanan kepabeanan dan cukai. Nah, seksi pelayanan kepabeanan dan cukai ini merupakan salah satu seksi dari beberapa seksi yang ada di Bea Cukai Malang yang bertugas dalam melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, adapun dalam pelaksanaan tugas, seksi pelayanan kepabeanan dan cukai ini menjalankan fungsi sebagai yang pertama pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua, penelitian pemberitahuan dokumen cukai. Yang ketiga, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai. Yang keempat, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean. Yang kelima, penyiapan pelelangan atau pemusnahan atas barang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, dan beberapa tugas lain yang menyangkut dalam teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Selanjutnya adalah analisis dan hasil pembahasan observasi. Nah, berdasarkan gambar flowchart di atas tentang mekanisme penyampaian dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai CK5 pada kantor pengawasan dan bea cukai dan cukai tipe Matiya Cukai Malang, yang pertama-tama pengusaha tempat asal mengajukan dokumen CK5 yang dengan mengisi data pada aplikasi Eksis dan mengajukan usulan penetapan jangka waktu pemindahan. Nah, Eksis melakukan fasilitasi data CK5 yang telah dikirim pengusaha dan memberi nomor dan tanggal pendaftaran CK5 serta mengirim respon penolakan jika yang pertama pengusaha tidak menyatukan nomor pokok pengusaha barang kena cukai yang dengan benar, yang kedua pengusaha menyantumkan nomor pokok pengusaha pembebasan atau MPPP dengan tidak benar, yang ketiga penetapan tarif yang sudah tidak berlaku lagi. Nah, tahap kedua, KPPBC tempat asal menerima CK5 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Eksis. Lalu KPPBC tempat asal melakukan penelitian dan
menetapkan jangka waktu pengangkutan pada eksis dan membuat lalu merekam keputusan bahwa pengeluaran BKC akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh pejabat yang melakukan pengawasan penyegelan dan pengeluaran di tempat asal melalui eksis. Nah, tahap ketiga, pejabat yang melakukan pemeriksaan dan penyegelan di tempat asal menerima dokumen CK5 dan respon membuat keputusan pada eksis serta mencetak dokumen CK5 tersebut menjadi 2 salin, lalu melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis WKC dan melakukan penyegelan pada kemasan peti kemas atau alat angkut serta menuangkan hasil pemeriksaan tersebut dan merekam catatan pada CK5 dan menyerahkan 2 rangkap tadi yang telah diberikan catatan kepada pejabat yang melakukan pengawasan pengeluaran di tempat asal. Nah, tahap keempat, pejabat yang melakukan pengawasan pengeluaran di tempat asal menerima 2 salin CK5 dari pejabat yang melakukan pemeriksaan dan penyegelan di tempat asal. Nah, pejabat ini melakukan pengawasan jumlah, jenis kemasan BKC, dan jenis alat angkut, serta menuangkan dan merekam hasil pengeluaran pada dokumen CK5. Selanjutnya menyerahkan 2 rangkap CK5 tadi yang telah diberikan catatan masing-masing 1 rangkap kepada KPBC tempat asal untuk rekap oleh pejabat yang melakukan pengawasan pengeluaran di tempat asal, dan yang kedua kepada pengusaha tempat asal untuk melindungi pengangkutan BKC. Nah, untuk step kelima, setelah menerima CK5 dari pejabat yang melakukan pengawasan pengeluaran di tempat asal tadi, pengusaha tempat asal boleh melakukan pengeluaran BKC dengan dilindungi dokumen CK5 yang telah diberikan tadi ke tempat tujuan. Nah, step ke-6, KPPJ tempat tujuan menerima pemberitahuan tentang pengeluaran BKC tadi dan memonitor CK5 yang masuk di wilayah pengawasannya berdasarkan eksis. Tahap ke-7, pengusaha tempat tujuan memberitahukan, ini maksudnya pengusaha tempat tujuan jika barang BKC tadi telah sampai ke tempat tujuan. Nah, pengusaha tempat tujuan ini memberitahukan kepada KPPC tempat tujuan bahwa BKC telah sampai di tempat tujuan sesuai CK5 yang dilindungi pemasukan. Nah, KPPBC tempat tujuan ini menerima CK5 yang melindungi pemindahan dari pengusaha dan mencocokkan dengan eksis serta memberikan keputusan bahwa pemasukan BKC dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh pejabat yang mengawasi pemasukan di tempat tujuan melalui eksis dan menyerahkan CK5 kepada pejabat yang mengawasi pemasukan di tempat tujuan. Nah, tahap ke-8, pejabat yang mengawasi pemasukan di tempat tujuan tadi menerima dokumen CK5 dan respon keputusan dari eksis serta melakukan pembukaan segel dan memeriksa jumlah dan jenis kemasan BKC yang dimasukkan dan dicocokkan kepada dokumen CK5 tadi, serta merekam dan menuangkan hasil pemeriksaan dan pembukaan segel tadi, tanggal pemasukan dan identitas semua alat angkut pada dokumen CK5. Nah, tahap terakhir, pejabat yang mengawasi pemasukan di tempat tujuan menyerahkan CK5 yang telah diberikan catatan tadi kepada KPBC tempat tujuan. Selanjutnya ada sampel data kegiatan mutasi CK5 khusus untuk Malang keluar Malang pada tahun 2021. Nah, berdasarkan grafik di atas menunjukkan jumlah kegiatan mutasi BKC pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Mate Cukai, Malang mengalami kestabilan di angka 1.800 sampai 1.100 dengan rata-rata 932 kegiatan mutasi CK5 per tahun 2021-nya. Nah, pada kuartal 1 sampai 3 terlihat jumlah kegiatan mutasi BKC ini cukup fluktuatif. Nah, hal ini dikarenakan melonjaknya jumlah kasus COVID-19 pada awal tahun dan pemberlakuan aturan PPKM yang membatasi interaksi dan pertemuan secara tatap muka sehingga mempengaruhi jumlah kegiatan mutasi BKC atau CK5. Nah, adapun untuk kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada kuartal keempat dan mengalami kestabilan sampai bulan Desember. Nah, hal ini dikarenakan pada
kuartal 4 ini munculnya desas-desus tentang kenaikan tarif cukai rokok oleh Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022 dan telah meredanya kasus pandemi Covid sehingga berpengaruh dalam meningkatnya dengan kegiatan mutasi barang kena cukai atau CK5 ini. Nah, sekian hasil pemaparan laporan akhir PKN saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.